guys, bekerja sebagai seorang perawat merupakan pekerjaan yang sangat mulia, tapi di sisi lain memiliki resiko yang amat tinggi. Tak hanya tertular penyakit menular, tapi juga tertular penyakit yang tidak menular. Oleh karena itu, untuk kita bisa mengendalikan penyakit akibat kerja, kita ketahui dulu yuk terkait penyakit akibat kerja pada perawat. Pada umumnya, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja adalah komunikasi, sumber daya, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, standar operasional prosedur atau SOP, dan komitmen. Kita ulik juga terkait penyakit menular yuk. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang kepada orang lain, baik secara langsung maupun secara perantara. Penyakit menular ditandai dengan adanya agen atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang. Penyakit menular yang disebabkan oleh agen biologi adalah bakteri, virus, jamur, serta parasit. Ada 3 kelompok utama penyakit menular. Yang pertama, penyakit menular yang sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Yang kedua, penyakit menular yang menyebabkan kematian atau cacat. Yang ketiga, penyakit yang jarang menimbulkan kematian tapi dapat mewabah sehingga dapat merugikan waktu dan materi atau biaya. 5 unsur penyebab penyakit menular. Kelompok arthropoda seperti penyakit skabies, pedukulosis, dan lain-lain. Kelompok cacing seperti cacing perut, cacing darah, dan lain-lain. Kelompok protozoa seperti plasmodium, amuba, dan lain-lain. Kelompok fungi atau jamur seperti uniseluler maupun multiseluler, dan bakteri seperti Spirochaeta dan Rickettsia. Alur agen infeksi sebagai pasien itu merupakan manusia. Bisa juga dari adanya hewan seperti kucing yang suka masuk ke puskesmas. Setelah itu, manusia tersebut memiliki penyakit mengeluarkan cairan tubuh. Ketika kita menginfus pasien, otomatis darah itu keluar. Adapun cara penularannya melalui kontak fisik, percikan atau droplet, vektor, dan lain sebagainya. Ketika imunitas kita sebagai perawat itu menurun, infeksi yang dari pasien itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan jadilah kita terinfeksi. Penanggulangan penyakit menular ada 3 cara. Yang pertama, primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tertiari. Adapun penanggulangan yang pertama yaitu promosi kesehatan, memakai APD, meningkatkan imunitas, dan modifikasi lingkungan seperti sirkulasi udara yang harus ada di lingkungan kerja. Yang kedua, sekunder. Penanggulangan sekunder meliputi deteksi dini, pencarian penderita secara dini dan aktif, dan pemberian pengobatan. Yang ketiga, teritori. Hal ini meliputi rehabilitasi. Apabila perawat yang terkena itu sudah masuk dan sudah dalam masa pengobatan, berarti harus adanya rehabilitasi. Kalau tidak, akan bertambah parah penyakitnya, menyebabkan cacat, bahkan kematian. Adapun pencegahan penyakit pada perawat, yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai sarung tangan, dan ketiga memakai masker. Sebagai perawat yang sudah bertahun-tahun bekerja di instansi kesehatan, seringkali saya melihat anggota kesehatan sendiri tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Jangan salah ya teman-teman, sekecil apapun bakteri, kuman, meskipun penyakitnya yang ringan-ringan, tetap kita harus antisipasi. Kita berlanjut ke penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan secara perlahan dan panjang. Penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau infeksi lainnya seperti penyakit degeneratif, diabetes, stroke, kanker, PPOK, cedera,
gangguan indera dan fungsional. Penyakit tidak menular bisa juga penyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan dan lingkungan yang tidak sehat. Faktor resiko bersama penyakit tidak menular: merokok, minum minuman keras, tidur tidak teratur, makan makanan yang tidak sehat. Adapun penyakit tidak menular pada perawat, gangguan tidur, adanya tindak kekerasan dari pasien, low back pain, musculoskeletal disorder atau MSDS. Hal yang harus diperhatikan, merawat pasien dibatasi hanya satu pasien saja, melakukan vaksinasi seperti COVID-19, hepatitis B, TBC, flu, dan lain-lain. Memahami perawatan pasien dan penyakit menular pada pasien pada tiap ruangan. Memelihara kebiasaan olahraga teratur, mengikuti program pendidikan dan pelatihan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekian teman-teman, kita bisa merawat pasien apabila kita sendiri sebagai perawat selalu mawas diri dan selalu bisa menjaga kesehatan. Salam sejawat.